Yo minasan, konnichiwa, Yukina de gozaimasu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya, Yukina. Nah, seperti biasa teman-teman ya, untuk kesempatan kali ini Yuki bakalan lanjut lagi bahas tentang pelajaran ke-15 maksud Yuki. Sumimasen. Nah, ini Yuki pakai Nihongo, Yasashi Nihongo teman-teman ya. Nah, ini lanjutan yang ke-15. Nah, tanpa berlama-lama yuk kita mulai aja ya. Nah, ini adalah percakapan antara Sakura, Rodrigo, dan Ana. Nah, pelajaran kali ini adalah neteimasu. Yuk, kita mulai ke percakapannya. Hajimemashou. Tsugi wa Shinjuku eki desu. Sa, arimashou. Are? あの人たち寝ています。大丈夫かな？大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。Nah, itu dia teman-teman ya percakapannya. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, di sini Sakura bilang, Tsugiwa. Tsugiwa itu artinya berikutnya. Wah, ini partikelnya teman-teman ya. Shinjuku ini nama tempat. Nah, eki des. Eki ini artinya stasiun. Nah, des ini cuma akhiran kalimat yang membuat kalimat itu menjadi terdengar lebih sopan, teman. Jadi, Shinjuku eki itu artinya stasiun Shinjuku. Nah, berikutnya adalah stasiun Shinjuku. Nah, sa arimashou. Sa itu artinya ayo. Nah, kalau kita pakai bentuk masho, ini lebih ke kayak bentuk usulan atau bentuk ajakan teman-teman ya, yang artinya orimashou, turun, yang artinya ayo mari kita turun, begitu. Nah, Rodrigo bilang, are, ano hito tachi neteimasu. Nah, di sini Rodrigo itu menyadari sesuatu teman-teman ya, kalau di kereta itu ada juga penumpang yang sedang tidur. Jadi kalau di Jepang itu kita tidak heran kalau orang-orang Jepang banyak yang tidur di kereta juga, karena sebagian mereka juga ada yang tidur sejenak di kereta teman-teman ya. Nah, makanya Rodrigo-nya bilang, are, ano hito tachi neteimasu. Are itu artinya kalau di bahasa Indonesia. Ano hito tachi, ano itu artinya itu, hito itu orang. Nah, kalau ditambahin tachi berarti lebih dari satu teman-teman ya. Hito tachi itu artinya orang-orang. Begitu juga dengan misalkan watashi itu artinya saya. Nah, kalau ditambahkan watashi tachi itu artinya kami. Begitu juga misalkan anata itu artinya kamu atau Anda. Kalau ditambahkan tachi, anata tachi itu berarti bukan satu teman-teman ya, tapi banyak. Anata tachi itu artinya kalian. Begitu. Nah, neteimasu. Nah, jadi kalau di bahasa Jepang, kalau kata kerja te, bentuk te ditambah imas itu artinya kondisinya itu sedang melakukan kata kerja teman-teman ya. Kalau untuk contoh di sini tuh neteimasu. Nete ini dari kata neru yang artinya tidur. Nah, neteimasu jadinya sedang tidur. Contoh lain kayak taberu. Nah, bentuk te-nya apa sih? Tabete. Kalau ditambahin imas, tabete imas berarti sedang makan. Oke, sampai di sini paham teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu bagaimana cara membuat kata kerja bentuk T dalam bahasa Jepang, Yuki juga udah buat videonya. Jadi kalian bisa tonton di channel Yuki teman-teman ya, atau nanti Yuki kasih di deskripsi untuk linknya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke Ana teman-teman ya. Nah, di sini Ana bilang daijoubu kana? Daijoubu kana? Nah, daijoubu ini kata sifatnya teman-teman ya, yang berarti baik-baik saja. Daijoubu kana? Kana ini partikelnya. Nah, versi lainnya juga ada kayak kashira. Kana dan kashira ini sama aja teman-teman ya. Nah, ini dipakai saat pembicara ingin menyatakan sesuatu yang masih diragukan oleh dirinya sendiri, atau menyatakan sesuatu kepada dirinya sendiri tapi masih ragu teman-teman ya. Nah, bedanya kana sama kashira itu kalau kashira biasanya kebanyakan dipakai oleh wanita teman-teman ya. Nah, kalau kana ini umum.
bisa dipakai cewek maupun cowok, jadi umum. Nah, di sini Sakura bertanya kepada dirinya sendiri, mereka baik-baik saja tidak ya tidur seperti itu? Oke, begitu ya, paham teman-teman ya. Nah, terus Sakura bilang, daijoubu, daijoubu, hora, kita. Nah, di sini Sakura pakainya dua, daijoubu, daijoubu. Ini artinya untuk menekankan kalau nggak apa-apa kok. Mereka baik-baik saja begitu. Daijoubu, daijoubu, hora, kita. Hora ini artinya kayak lihat, bisa berarti nah kan, atau tuh kan lihat, kita itu artinya sudah bangun. Nah, kita ini bentuk ta dari okimas yang berarti bangun. Ini bentuk lampaunya berarti sudah bangun teman-teman ya. Oke, kita masuk ke tata bahasanya teman-teman ya. Nah, tata bahasa yang pertama itu bentuk masyo, mari kita. Nah, seperti yang Ki jelasin tadi teman-teman ya. Jika Anda mengganti bagian mas dari kata kerja menjadi masyo, Anda membuat usulan. Contoh, koko de orimasu itu artinya kita turun di sini. Kalau koko de orimasho itu artinya mari kita turun di sini. Nah, masho di sini bentuk usulan atau bentuk ajakan teman-teman ya. Contoh kayak tabemas itu makan. Kalau tabemasho jadinya usulan, artinya mari makan. Dan lain-lain. Oke, kita masuk ke tata bahasa kedua teman-teman ya. Nah, kata kerja bentuk T ditambah imas itu artinya sedang. Nah, seperti Yuki jelasin tadi, kalau kata kerja bentuk T ditambah imas itu artinya sedang. Nah, untuk contohnya kayak gohan o tabemas. Gohan ini bisa berarti nasi, bisa berarti santapan juga. O ini partikelnya, tabemas itu artinya makan. Jadi gohan o tabemas artinya makan santapan. Nah, kalau gohan o tabete imasu itu artinya sedang makan santapan. Oke, kita masuk ke tata bahasa yang ketiga, bentuk negatif kata sifat. Nah, guna mengubah kata sifat i jadi bentuk negatif, gantilah i di akhir menjadi kunai. Untuk kata sifat na, tambahkan dewanai. Contoh kata sifat i, ini ada atarashi. Nah, atarashi i-nya dihapus, maksudnya diganti dengan kunai. I-nya itu diganti dengan kunai teman-teman ya. Jadinya atarashi. Ditambahin kunai jadinya atarashi kunai. Artinya tidak baru. Nah, contoh lain kayak kawaii itu kata sifat i. Nah, kawaii i-nya diganti dengan kunai jadinya kawaii kunai. Artinya tidak imut. Kayak utsukushi i-nya diganti dengan kunai jadinya utsukushi kunai. Artinya tidak cantik, tidak indah gitu, tidak cantik, tidak indah. Nah, kalau kata sifat nah tinggal ditambahin dewanai teman-teman ya. Contoh kayak daijoubu. Daijoubu yang berarti baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik saja berarti ditambahin dewanai teman-teman ya. Daijoubu dewanai artinya tidak baik-baik saja. Misal juga contoh lain kayak handsome itu tinggal ditambahin dewanai aja teman-teman ya. Handsome dewanai artinya tidak ganteng. Contoh lain kayak benri ini artinya praktis. Nah, kalau mau merubah ke bentuk negatifnya jadinya benri dewanai begitu. Nah, dewanai kalau kalian mau lebih terdengar informal atau casual, dewanai ini bisa diganti dengan janai juga teman-teman ya. Kayak handsome janai, benri janai, daijoubu janai. Begitu. Artinya sama aja, cuma kayak lebih casual aja teman-teman ya, lebih informal ya, janai. Oke, kita masuk ke kata tiru bunyian. Nah, di sini gugu ini
adalah suara dengkuran. Nah, ini juga menggambarkan orang yang tidur lelap. Bisa dibayangin teman-teman ya, kalau pas tidur nih misalkan kecapean, tidur lelap banget kan, biasanya orang-orang mendengkur, teman-teman ya, mendengkur kayak nah begitu. Nah, kata bunyi tiruannya itu gu. Nah, kata bunyi tiruan yang kedua ada sia-sia. Nah, digunakan kata ini saat bayi atau anak kecil tidur nyenyak dan nyaman. Sia-sia. Oke, この動画はここまで。見てくれてありがとうございました。皆さん。じゃあね、バイバイ。